Oke, baik. Pada kesempatan kali ini saya Gusti Febrianto akan mempresentasikan terkait Blue Ocean Strategy yang berfungsi atau untuk memenuhi tugas AFL 3 mata kuliah Entrepreneurial Project Universitas Ciputra. Ketika kita berbicara tentang apartemen premium, seringkali yang langsung terbayang adalah lokasi strategis, fasilitas mewah, dan harga sewa yang tinggi. Tapi pertanyaan, apakah apartemen premium ini benar-benar berbeda atau justru sedang bersaing di ruang yang sama dengan cara yang sama? Di tengah industri properti yang semakin kompetitif, keunggulan berbasis fisik saja tidak lagi cukup untuk menciptakan diferensiasi yang berkelanjutan. Penghuni modern tidak hanya mencari tempat tinggal, tetapi pengalaman, kemudahan, dan makna dalam keseharian melalui pendekatan Blue Ocean Strategi. Presentasi ini akan membahas bagaimana properti manajemen Verdeto Apartemen berupaya keluar dari persaingan konvensional dan menciptakan ruang dan juga nilai baru melalui transformasi pelayanan properti manajemen yang lebih cerdas, berkelanjutan, dan berorientasi pada penghuni. Tahapan implementasinya kita akan bagi menjadi 4 tahapan, yaitu pertama adalah strategi Canvas, kedua RRC Grid, ketiga Six Pathway, dan juga pilot evaluasi serta scale up. Lanjut, sedikit overview terkait dengan Verdeto Apartemen. Jadi Verdeto Apartemen ini merupakan hunian high-rise yang berlokasi di kawasan strategis Kuningan, Jakarta Selatan, dan memiliki segmen atau pasar ekspatriat, seorang profesional bisnis, serta keluarga urban kelas atas. Selama ini kekuatan utama Verdeto terletak pada lokasi, fasilitas fisik, dan standar eksklusivitas yang tinggi. Namun dalam properti, seperti yang sudah disampaikan di awal, keunggulan berbasis aset fisik saja tidak lagi cukup menciptakan diferensiasi jangka panjang. Penghuni modern tidak mencari tempat tinggal, tetapi juga mencari pengalaman, kenyamanan, dan kemudahan layanan. Oleh karena itu, Verdeto perlu melihat ulang peran properti manajemen sebagai pencipta nilai, bukan sekedar pengelola gedung. From Red Ocean to Blue Ocean. Jika kita lihat bersama kondisi industri apartemen secara umum, pasar berada dalam situasi Red Ocean, khususnya di kota-kota besar di Indonesia seperti saat ini Verdeto yang terletak di Jakarta, di mana kompetisi didominasi oleh harga sewa, lokasi, dan fasilitas standar yang relatif seragam. Dalam situasi ini, layanan properti manajemen cenderung bersifat reaktif, manual, dan minim diferensiasi. Maka dari itu, Blue Ocean Strategi menawarkan pendekatan yang berbeda, yaitu dengan menciptakan ruang pasar baru yang tidak lagi berfokus pada kompetisi langsung. Melalui konsep value innovation, Verdeto diarahkan untuk secara simultan meningkatkan nilai bagi penghuni sekaligus menekan biaya yang tidak memberikan nilai tambah, sehingga kompetisi akan menjadi lebih menarik nantinya. Untuk menjelaskan Blue Ocean Strategi secara praktis, digunakan strategi Canvas dan ERRC Grid. Pada kondisi awal, kita akan menerapkan Canvas strategi di mana Verdeto berfokus pada keamanan, fasilitas fisik, dan concierge yang masih manual. Selanjutnya, melalui RRC Grid, Verdeto mengeliminasi proses komplain manual tersebut dan administrasi yang masih berbasis kertas, serta mengurangi waktu respon keluhan dan biaya maintenance yang bersifat reaktif. Di saat yang sama, Verdeto meningkatkan kenyamanan, personalisasi layanan, transparansi, serta standar sustainability. Elemen baru juga diciptakan seperti Smart Resident App dan juga Digital Community serta Energy Dashboard Monitoring. Inilah yang menunjukkan terjadinya value innovation, yaitu diferensiasi dan efisiensi yang dicapai secara bersamaan. Lanjut, dalam konteks Six Pathway yang coba di reconstruct market boundaries, di mana Verdeto mencoba merekonstruksi pasar menggunakan Six Pathway Framework. Verdeto mengadopsi
praktik dari industri alternatif seperti hospitality dan smart home untuk membangun experience-based service dari sisi strategic group. Verde itu bertransformasi dari apartemen premium konvensional menjadi sebuah hunian yang premium living. Fokus pembeli juga diperluas tidak hanya pada pemilik unit tetapi juga pada penghuni, dalam artian ini penyewa dan juga tenan sebagai end user, khususnya seorang profesional muda dan ekspatriat yang memang tinggal di Verde itu apartemen. Layanan pelengkap seperti housekeeping, maintenance, booking fasilitas, dan juga community event diintegrasikan secara holistik. Selain itu, pendekatan emosional dibangun oleh sense of belonging serta kesiapan terhadap tren jangka panjang seperti digital living dan smart building. Implementation dan impact. Dalam Blue Ocean strategi yang diterapkan di Verde itu tidak berhenti pada level konsep atau rencana, tetapi sudah ada yang diterapkan melalui aktivitas nyata. Beberapa aktivitas yang sudah dan sedang dilakukan meliputi digitalisasi sistem komplain dan booking fasilitas, peningkatan standar pelayanan residen, serta penggunaan sistem monitoring energi dan fasilitas. Kedepannya, Verde itu akan meluncurkan Smart Resident App yang mengimplementasikan predictive maintenance berbasis data, mengembangkan coworking dan community space, serta menjalankan program green living dan sustainability reporting. Dampaknya kompetisi harga menjadi lebih sedikit tidak relevan dan muncul sumber nilai baru di luar penyewaan unit. Loyalitas penghuni pun diharapkan akan meningkat. Dengan demikian, Blue Ocean strategi tidak hanya sekedar inovasi teknologi tetapi transformasi menyeluruh pada model layanan properti manajemen. Sebagai kesimpulan, Blue Ocean strategi membantu Verde to Apartment keluar dari persaingan industri properti yang padat menuju ruang baru yang lebih berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan value innovation atau strategi kanvas, six pathway framework, dan implementasi yang terukur, Verde itu bertransformasi dari sekedar pengelola apartemen menjadi pencipta pengalaman hunian yang cerdas dan berorientasi pada penghuni. Strategi ini relevan secara akademik, aplikatif secara bisnis, dan adaptif sesuai dengan tantangan industri properti di masa sekarang dan di masa mendatang. Pada akhirnya, Blue Ocean strategi bukan tentang menjadi lebih baik dari kompetitor, tetapi tentang berhenti berlomba di arena yang sama. Baik, kesimpulan tersebut itu menunjukkan bahwa inovasi strategis tidak selalu berarti membangun gedung baru atau menambah fasilitas fisik baru, melainkan mengubah cara kita memaknai nilai yang diberikan kepada penghuni dengan menggeser fokus dari sekedar pengelola properti menuju penciptaan yang lebih smart dan sustainable resident experience. Verde itu juga membuka ruang pertumbuhan baru yang lebih relevan dengan masa depan industri properti. Strategi ini bukan hanya menjawab tantangan hari ini, tetapi juga mempersiapkan Verde itu untuk tetap kompetitif di masa mendatang. Terima kasih. Sekian.